Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira, kelas manajemen 19B, NIM 1057211059919, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biaya. Perlu kita ketahui secara umum, perusahaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perusahaan jasa, yang kedua, perusahaan dagang, dan ketiga, perusahaan manufaktur. Pembahasan mengenai penyusunan anggaran akan lebih difokuskan pada perusahaan manufaktur. Mengapa demikian? Karena perusahaan manufaktur memiliki beberapa ciri berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang. Ciri-ciri khusus tersebut berkaitan dengan jenis persediaan maupun jenis dan struktur biaya. Selanjutnya, jenis persediaan di perusahaan manufaktur ini terdiri tiga bagian. Yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua, persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis dan pengelompokan biaya. Jenis dan pengelompokan biaya terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi tertentu. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Ketiga, biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, biaya overhead ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, biaya bahan penolong. Kedua, biaya tenaga kerja penolong atau tenaga kerja tidak langsung. 3. Biaya pabrikase lain. Lanjut, kita masuk bagian keempat, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan pelanggan. Kelima, biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan untuk biaya operasi kantor. Biaya-biaya tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok biaya, yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini mencakup 3 bagian. Pertama, biaya bahan baku langsung, kedua, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga, biaya overhead. Biaya operasional atau komersial mencakup 2 bagian. Yang pertama, biaya pemasaran, kedua, biaya administrasi dan umum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perilaku biaya. Perilaku biaya ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang akan berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berubah volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas yang lain. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, sebagian biaya pemasaran. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian biaya overhead, sebagian biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. 3. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Demikianlah hasil presentasi saya kali ini yang terkait karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biaya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi fil sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.